Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkir wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasal tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalata 'alal khair ibtiga wajillahi wa marratihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita insyaallah akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Fathul Lillah sampai masih pembahasan tentang rukun iman. Terakhir kita telah bahas tentang makna la ilaha illallah. Sekarang kita akan lanjutkan tentang makna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna Muhammadur Rasulullah, dan makna kalimat syahadat risalah, yaitu Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anta taqidah, kamu beriktikad, annallaha ta'ala arsalan nabiyya al-ummiyya al-arabiyya al-qurasyiyya al-hashimiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila kafatil jinni wal ins, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi yang ummi dari bangsa Arab, al-Arabi, al-Quraisy dari turunan kaum Quraisy, al-Hashimi dari Bani Hashim, yaitu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila kafatil jinni wal ins, kepada seluruh bangsa jin dan manusia. Wa iyadahu bil wahyi, dan Allah Subhanahu wa taala telah memperkuat beliau dengan wahyu. Wa alzamal khalqa tasdiqahu fima akhbara bihi, dan Allah taala telah mengharuskan seluruh makhluk untuk membenarkan apa yang dikabarkan, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atahu fima amara bihi, dan Allah taala memerintahkan kita untuk taat, mentaati segala yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa naha anhu, dan segala yang dilarang olehnya. Wa mana'a kamala syahadati tauhid bila ilaha illallah, dan Allah taala melarang kesempurnaan syahadat tauhid dengan la ilaha illallah malam taktarin biha syahadatur risalati li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jika tidak disertai dengan syahadat risalah, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka syahadat tauhidnya tidak sah. Jika misalkan ada seseorang yang saya hanya asyhadu alla ilaha illallah saja, saya tidak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka syahadatnya tidak sah. Atau misalkan di dalam salat, saya hanya baca asyhadu alla ilaha illallah, langsung salawat aja, itu pun tidak sah, maka salatnya menjadi tidak sah. Sebab syahadatain itu adalah merupakan satu kesatuan dan tidak bisa terpisahkan. Syahadat tauhid dan syahadat risalah adalah satu kesatuan sebagai sahnya seorang muslim menjadi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa na'taqidu, dan kita beriktikad, berkeyakinan, anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah, bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah. Wubu isa biha, Nabi Muhammad SAW diutus di kota Mekah. Wa hajar ila Madinah, beliau hijrah ke Madinah. Wa mata wa dufina biha, beliau wafat dan dimakamkan di Madinah. Wa launuhu abyad, kulit beliau putih, musyarrabun bihumrah, kemerah-merahan. Wa wahayyun fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam, dan harus ada keyakinan dalam hati kita, jiwa kita, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kuburnya. Bagaimana logikanya Nabi SAW bisa hidup di kuburnya? Adalah dari hadis Nabi SAW bahwasanya inna lillahi malaikatan sayyahin, bahwasanya Allah Ta'ala memiliki malaikat yang tugasnya keliling untuk apa? Untuk mengumpulkan, menyampaikan, mengkoleksi semua salawat dan salam yang diucapkan oleh seluruh umat Nabi Muhammad SAW di seluruh dunia.
untuk disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW secara otomatis langsung menjawab salam tersebut. Dari sekian banyak umat Islam seluruh dunia, berapa miliar yang berselawat kepada Nabi, yang mengucapkan salam kepada Nabi dalam setiap sholatnya, minimal dalam 17 rakaat sholatnya, ya, di dalam tahiyat awal maupun tahiyat akhirnya, bahkan di dalam doa-doanya, di dalamnya ada salawat dan salam kepada Nabi SAW. Dan itu pasti akan dijawab oleh Nabi SAW. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya beliau hayyun fi qabrihi. Nabi SAW hidup di kuburnya. Kemudian wa manal iman bil malaikah. Mana iman kepada malaikat? Al iman bi annahum ibadun lillahi mukramun. Kita beriman kepada malaikat bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak maksiat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan segala yang diperintahkan kepada mereka. Wa bi annahum wasaitu bainallah wa baina khalqih. Malaikat adalah menjadi perantara, menjadi wasitah antara Allah dan hamba-hambanya dengan makhluknya. Mutasarrifuna fihim, dan mereka beraktivitas di dalam makhluknya. Kama annahum shadiquna fima akhbaru bihi anhu, sebagaimana bahwasanya mereka benar terhadap apa yang mereka beritakan tentang Nabi SAW, tentang Allah Ta'ala. Wa annahu la ya'lamu katsratahum wa adadahum illallah, dan bahwasanya tidak ada yang mengetahui jumlah berapa banyaknya malaikat, jumlah mereka berapa banyak, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak ada yang tahu bagaimana, mungkin setiap saat selalu diciptakan malaikat, ya. Dan malaikat tidak ada yang meninggal, semuanya sampai hari kiamat dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya pada Allah. Ada malaikat yang diciptakan sejak Allah ciptakan, sujud terus sampai hari kiamat, tidak bangun-bangun, sujud terus. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari setiap tetes air wudu kita. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap lantunan salawat yang kita ucapkan, dan seterusnya. Banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan tentang penciptaan malaikat, di mana malaikat diciptakan dari cahaya, dan itu adalah merupakan kemuliaan bagi para malaikat. Mereka tidak ada yang diberi nafsu, ya, atau berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, tidak. Semuanya adalah makhluk yang dikhususkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa manal imani bir rusul. Yang ketiga, makna iman kepada para rasul. Al imanu bi anna Allah Ta'ala arsalahum ilal khalqi li hidayatihim. Yaitu iman bahwasanya Allah Ta'ala telah mengutus para rasul untuk menyampaikan hidayah kepada para makhluk, seluruh manusia. Wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Wa ayyadahum bil mu'jizati dalati ala sidqihim, dan memperkuat para nabi dan rasul dengan mukjizat yang menunjukkan kebenaran mereka. Faballagu risalatahu, mereka menyampaikan risalahnya. Wa bayyanu ma umiru bibayanihi, dan mereka menjelaskan apa yang diperintahkan untuk dijelaskan. Wa annahu yajibu ihtiramuhum wa tanzihuhum an kulli wasmatin wa naqsin, dan bahwasanya wajib kita menghormati mereka, mensucikan mereka dari segala kekurangan. Tidak ada nabi dan rasul yang berdosa, tidak ada nabi dan rasul yang bermaksiat, tidak ada nabi dan rasul yang memiliki kesalahan. Semuanya dimaksum, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahum maksumuna min shaghair wal kabair qabla nubuwati wa ba'daha, dan mereka semua adalah orang-orang yang diismat oleh Allah, baik dari dosa kecil apalagi dosa besar. Baik sebelum menjadi nabi maupun setelah menjadi nabi, semuanya dimaksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah iktikat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak boleh kita misalkan memiliki keyakinan bahwasanya dulu Nabi fulan adalah sebelumnya preman atau maksiat dulu. Tidak ada. Seluruh nabi dan rasul dilahirkan dalam keadaan suci, memiliki keturunan yang suci-suci. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah keturunan yang suci, ya. Tidak ada perbedaan pendapat. Semuanya secara ijma ulama, seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya Nabi dan Rasul adalah memiliki keturunan yang semuanya adalah keturunan yang suci dan disucikan.
Jadi tidak ada itu salah sekali, sangat salah pendapat yang mengatakan bahwasanya ayah dan ibu Nabi SAW di neraka. Sungguh sangat biadab sekali orang yang mengatakan bahwasanya ayah dan ibu Nabi di neraka. Bagaimana mungkin manusia yang paling diagungkan, dicintai oleh Allah Ta'ala, kemudian ayah dan ibunya di neraka? Tidak mungkin. Dan ini ada dalil-dalilnya. Bahkan ada seorang ulama, Al-Imam As-Suyuti, menyusun sebuah kitab yang menolak pendapat yang mengatakan bahwasanya ada ayah dan ibu Nabi neraka. Nah, itu sangat jelas dan sangat kuat dalilnya. Wa manal iman bil kutubillah. Nah, nanti makna iman kepada kitab Allah. Al-imanu bi annaha kalamullah al-azali al-qadim. Iman bahwasanya kalam Allah, ya, bahwasanya kitab-kitab suci Allah adalah kalam Allah yang azali, yang qadim, terdahulu, al-qaim bizati, yang berdiri sendiri dengan zatnya, al-munazzahu anil hurufi was-saut, yang suci dari segala huruf dan suara. Wa bi annahu anzalaha ala ba'di rusulhi bi alfazin haditsatin fil alwah, dan bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab suci pada sebagian rasulnya dengan lafaz-lafaz yang baru di lauh-lauh, wa ala lisanil malak, dan melalui lisan malaikat, wa anna kullama tadammanathu haqqun wa sidqun, dan bahwasanya setiap yang terkandung dalamnya itu adalah hak dan benar. Wa anna ba'da ahkamiha nasakhahu Allahu wa ba'dahu lam yunsakh, dan bahwasanya sebagian hukum-hukumnya ada yang sudah dinasakh oleh Allah dan sebagian ada yang belum dinasakh, ya, ada yang sudah diganti atau yang belum diganti. Wa jumlatuhum mi'atu kitab wa arba'atu kutub, dan jumlahnya ada 100 kitab dan 4 kitab, maksudnya 104 kitab suci, ya, di mana di antara yang wajib kita imani adalah 4 kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'anul Karim. Wa manal iman bil yaumil akhir. Yang kelima, makna iman kepada hari akhir. Wa huwa minal maut ila akhirih, yaitu dari mulai kematian sampai selesai, ila akhiri ma yaqau yaumal qiyamati an tu'mina bi annahu mawjud, sampai kejadian setelah hari kiamat, yaitu kamu harus beriman bahwasanya hari akhir, hari kiamat adalah ada. Wa tu'mina bima istamala alaihi min su'alim malakain, dan kamu harus beriman dengan apa saja yang terkandung di dalamnya berupa pertanyaan 2 malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Wa namil qabri wa azabi, tentang nikmat kubur dan siksa kubur. Harus beriman kita. Ada itu. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Wal ba'si, kita harus juga beriman kepada hari kebangkitan. Wal jaza, hari pembalasan, dibalas. Orang yang beriman dan beramal soleh dibalas dengan surga. Orang yang kafir, munafik, maksiat dibalas dengan neraka. Wal hisab, ada al-hisab, ya, perhitungan di mana kita dihitung amal perbuatan kita selama di dunia. Wal mizan, timbangan, ditimbang amal perbuatan kita selama di dunia. Wasirat, adanya siratal mustaqim yang terbentang, ya, di mana di bawahnya adalah neraka, di seberangnya adalah surga. Wal jannah, adanya surga. Wan nar, adanya neraka. Itu semua adalah bagian daripada iman kepada hari akhir. Iman kepada sesuatu yang gaib, iman yang kepada sesuatu yang belum terjadi, itu adalah merupakan bagian daripada rukun iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita semakin hari semakin termotivasi untuk senantiasa menuntut ilmu. Tiada hari tanpa mengaji, menggapai, mengejar ridho ilahi rabbi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.